Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi Ciwi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengalami perjalanan yang istimewa. Apa perjalanan istimewa itu? Nah, langsung saja saya perkenalkan narasumber utama saya, yaitu Mbah Goro, bersama dengan teman dan sahabat saya yang juga mengantarkan saya bisa ketemu dengan Mbah Goro, Kang Mintarjo. Oke, langsung saja supaya singkat, padat, dan Anda makin penasaran. Pertanyaan saya, Mbah, Kang Mintarjo kemarin mengasih tahu saya bahwa ternyata surah Al-Fatihah atau Ummul Kitab itu kok ada kaitannya dengan roh dan jiwa manusia. Saya ini baru dengar, Mbah. Penjabarannya gimana itu, Mbah? Ya, marilah ini kita bahas tentang surat Al-Fatihah, hubungannya itu dengan nur. Nah, nanti penjabaran tentang nur itu ada beberapa rangkaian, nanti kita bahas satu persatu. Kang Mintarjo, ada pertanyaan? Ada. Ini mengenai Fatihah. Ya. Mengenai Fatihah, Mbak. Ya. Yang kita dengar Fatihah ada 7 ayat. Ya. Kita kepengen ngerti penjelasan membedah surat Fatihah. Minta penjelasannya Mbah Goro. Marilah kita bahas tentang penjabaran Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada 7 ayat yang terkandung. Terus kita hidup di muka bumi juga mempunyai kandungan hijab 7 ayat. Ya, yang pertama itu berhubungan dengan nur, yang kedua yaitu berhubungan dengan akal yang dihubungkan dengan alhamdulillah rabbil alamin. Berarti nyata manusia itu ada 7 hijab, ngoten maksudnya Mbah Goro. Ya, betul. Berarti antara Fatihah 7 ayat dan hijab manusia yang ada di dalam diri manusia itu 7 hijab maksudnya. Iya, yang dimaksud apa seperti pripun? itu. Iya, itu suatu pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya Al-Fatihah mengandung 7 ayat atau 7 unsur, dan unsur hijab yang ada pada diri kita pun itu sama jumlahnya dengan ayat Al-Fatihah. Yang ketiga itu yang berhubungan dengan roh. Nah, yang pertama tadi bismillah hubungannya dengan nur, terus alhamdulillah berhubungan dengan akal, ar-Rahmanir-Rahim yang berhubungan dengan roh. Sebentar, Mbah, supaya saya bisa paham, saya ulangi. Iya. Jadi di dalam diri manusia ada namanya unsur hijab, Iya, ada 7. hijab. Surat Al-Fatihah ada 7. Iya. Nah, itu masing-masing ayat berarti nyambung kepada satu unsur. Iya. Tadi dijelaskan bismillah nyambung dengan nur. Iya. Alhamdulillah dengan akal, terus Ar-Rahmanir-Rahim dengan roh. Nah, sebelum sampai ayat yang terakhir, Mbah, mohon dijelaskan satu-satu. Kok bisa Bismillahirrahmanirrahim kok berhubungan dengan nur? Itu penjabarannya gimana, Mbah Goro? Ya, marilah kita jabarkan. Bismillah sendiri itu mengandung penjabaran alam seisinya. Alam seisinya. Nah, nur yang ada pada diri kita itu kalau dihubungkan dengan bismillah secara benar itu bisa melihat seluruh alam semesta seisinya. Itu penjabaran dari bismillah. Kenapa tadi Mbah Goro menjelaskan kenapa alam seisinya itu ada di bismillah? Nah, betul itu. Mohon penjabarannya. Mbah Goro. Kok alam semesta ada dalam bismillah niku? Gimana? Saya baru dengar juga nih, Mbak. Iya. Mari kita jelaskan. Itu benar pertanyaan yang sangat cerdas.
bismillah sendiri itu adalah unsur alam. Jadi kata bismillah itu berasal dari unsur alam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nur kita adalah pemberian Allah. Emang tugasnya nur kita karena selalu mendapat nur Allah, dia akan bisa melihat seluruh alam semesta apabila roh dan jiwanya sudah menyatu dengan cahaya nur Allah. Roh dan jiwa menyatu dengan cahaya nur Allah, maka kita akan bisa melihat alam seisinya. Gitu, Mbak? Ya, benar. Bah, ini saya sebentar, Mbak. Saya kok belum bisa membayangkan. Kalau saya bisa melihat alam seisinya terus betapa indahnya itu. Nah, tapi gini loh, Mbak. Bismillah itu kan kalau Bismillahirrahmanirrahim, terjemahan secara umum kan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, itu kok berhubungan dengan nur. Berarti nur itu adalah, kalau bisa diterjemahkan dalam orang modern, berarti itu cinta kasih nih, Mbak. Iya, betul. Oh, ngaten. Nah, kalau dijabarkan secara real emang ini panjang sekali. Nah, untuk lain kali bisa dijabarkan lebih detail. Ini apa yang mau ditanyakan yang berhubungan dengan selanjutnya dari ayat Al-Fatihah. Menginjak alhamdulillah. Iya, iya. Niku alhamdulillah niku hubungannya kalih napa? Alhamdulillah, arti dari alhamdulillah itu adalah bersyukur. Itu hubungannya dengan akal. Bersyukur. Kalau akal kita ini tidak bisa hidup bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, dia akan disesatkan kehidupannya. Loh, berarti maksudnya ngeten, Mbak. Kalau orang yang jarang bersyukur, kemudian dia itu malah seringnya mengeluh, berarti akalnya itu mati atau gimana maksudnya, Mbak? Orang yang hidupnya selalu mengeluh, tidak bersyukur, dia akan ditutup kijab akalnya, kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Oh, ditutup hijab akalnya. Nah, itu terus efeknya gimana, Mbak? Kalau orang yang sudah tertutup itu terus bentuknya pripun? Nah, orang yang sudah ditutup kijab akalnya, yaitu contohnya adalah orang-orang yang semasa hidupnya di dunia selalu menjumpai hal-hal yang disulitkan oleh Allah. Jadi hidupnya tidak pernah diberi kemudahan di muka bumi atau di akhirat nanti. Berarti akal temriku fungsine kanggo syukur tok napa wonten liyane, Pak? Nah, ini pertanyaan saya Ya, juga. itu adalah pertanyaan yang sangat bagus yang berhubungan dengan alhamdulillah bentuk syukur. Akal yang berhubungan dengan akal kita itu sebenarnya hanya tidak untuk bersyukur supaya nanti kalau tidak bersyukur ditutup hijabnya, enggak. Dia adalah mengandung unsur yang sangat panjang. Akal kita adalah untuk menganalisa sampai kita menuju keyakinan pun harus pakai akal. Jadi selain bersyukur, berarti akal juga punya fungsi untuk mengendalikan, menganalisa, juga untuk menjernihkan keruwetan-keruwetan hidup, ngoten, Mbak? Iya, betul. Nah, terus lanjut, Mbak, ke tadi yang berikutnya yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim tadi. Nggih. Niki wonten pertanyaan malih. Wah, ini masih ada pertanyaan, Mbak. Janggal dan pikiran kula. Iya. Napa bedane akal kalih otak, kalih pikiran? Kalau otak itu adalah sesuatu yang dilengkapkan pada kita, yaitu otak. Otak itu adalah benda yang hidup. Tapi karya otak itu namanya pikiran. Itu bersumber dari karya otak. Lah terus posisinya akal sebenarnya itu adalah hubungan antara akal dengan roh.
itu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang menghidupkan akal kita. Oh, wah ini gimana netizen? Asik kan? Ini semakin lama semakin dalam dan semakin luar biasa. Oke, kita lanjut ayat berikutnya, yaitu ayat yang keempat, Bagi. Iya. Ayat keempat adalah Maliki Yaumiddin.